Menurut penjaga pantai Malaysia, kapal motor ini membawa sedikitnya 60 orang WNI tenggelam di perairan Tanjung Balai lepas pantai negara bagian Johor. 11 tenaga kerja Indonesia ditemukan meninggal dunia dan 27 lainnya masih dinyatakan hilang. 22 orang yang terdiri dari 20 laki-laki dan 2 perempuan ditemukan selamat. Menanggapi insiden tenggelamnya kapal imigran dari Indonesia yang tenggelam di perairan Malaysia, Direktorat Perlindungan WNI dari Kementerian Luar Negeri akan membantu proses identifikasi bagi korban meninggal dan akan memberikan bantuan hukum. Saat ini, Kemenlu sudah berkoordinasi dengan otoritas Malaysia. Kapal yang diduga masuk secara ilegal ini tenggelam pada pukul 5 dini hari waktu setempat dan berlokasi 0,3 nautical mile tenggara Tanjung Balai di Kota Tinggi, Johor Bahru. KJRI Johor Bahru beserta tim pelindungan warga negara Indonesia telah berada di lokasi kejadian dan telah berkoordinasi dengan otoritas tempat. Dalam hal ini, KJRI akan membantu proses identifikasi jenazah dan jika terkonfirmasi warga negara Indonesia, KJRI akan membantu proses pemulasaran jenazah dan juga repatriasi ke Indonesia. Sedangkan bagi penumpang yang selamat, kita akan memastikan perawatan kesehatan bagi mereka serta pendampingan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Hermono memastikan seluruh penumpang kapal merupakan calon pekerja migran ilegal. Pasca peristiwa kecelakaan kapal, petugas Kedutaan Besar Indonesia di Malaysia langsung melakukan penanganan ke tempat kejadian. Memang ada kapal yang terbalik ya, karena itu sebetulnya sudah di bibir pantai kejadiannya. Jadi dugaan saya sih kapal itu sudah mendekati pantai, kan biasanya penumpangnya itu diturunkan di agak ke tengah lah ya, dan biasanya mereka dari kapal itu jalan ke darat karena kapal itu nggak akan merapat ke daratan. Nah, kapal itu terbalik ya, itu sudah di dekat pantai sebetulnya. Nah, dugaan saya pada saat penumpang itu mau turun atau sudah turun dari kapal itu, maka disapu ombak lah ya, disapu ombak. Nah, jadi bukan tenggelam masih jauh, itu dari bibir pantai kok kapalnya. Ya, 11 meninggal, 14 yang ditemukan selamat. Dari yang 14 yang selamat itu, 8 adalah orang yang mau balik ke Indonesia. Jadi kan biasa tuh penumpang lalu dia pulangnya balik pengangkut lagi gitu kan. Kayak model Metro Mini juga lah. Nah, kalau menurut penumpang yang selamat berangkat dari Tanjung Uban itu sekitar 50 orang. Sehingga yang masih dicari itu sekitar 30-an lah ya yang masih dicari lagi. Oke Pak. Kemudian kalau dari yang ditemukan selamat itu bagaimana Pak penanganannya? Apakah dibawa dulu ke imigrasi atau bagaimana? Ya, jadi tadi siang lah ya, siang itu dibawa ke Pangkalan Angkatan Laut, kemudian di swab test ya, di tes PCR, lalu akan diserahkan ke imigrasi. Nah, tentu nanti prosesnya adalah di imigrasi, biasanya akan tahanan ya, biasanya sekitar 3 bulan sampai 6 bulan, lalu ya dideportasi. Ini kan kejadiannya di Johor, jadi sebetulnya yang menangani itu Konsulat Jenderal kita di Johor. Dan sampai sekarang ada 2 staf kita lah yang ditugaskan untuk berkoordinasi dengan aparat setempat untuk penanganan selanjutnya ya, baik penanganan jenazah maupun nanti penanganan yang selamat.